Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Nanda dari kelas Piwar 5C. Di sini saya akan membahas mengenai krisis keuangan global pada tahun 2008. Yang pertama yaitu mengenai penyebab terjadinya. Bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage atau perumahan. Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur. Banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit, yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan. Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti atau subprime mortgage. Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang atau subprime mortgage security yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitur yang masih memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik. Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembayaran tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik investasi maupun aset manajemen. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terkurasnya likuiditas lembaga keuangan karena tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam mengalami kebangkrutan. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun yang berada di luar Amerika Serikat, terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global itu bermula. Yang selanjutnya yaitu kondisi perekonomian dunia. Dampak krisis keuangan global di tiap negara akan berbeda, karena sangat bergantung pada kebijakan yang diambil dan fundamental ekonomi negara yang bersangkutan. Besarnya dampak krisis telah menyebabkan adanya koreksi proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi berbagai negara dan dunia. Perekonomian Amerika Serikat diprediksikan akan melemah. Dengan demikian, negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Pasifik akan melemah pula. Yang selanjutnya yaitu dampak krisis keuangan global bagi perekonomian nasional. Dampak terhadap perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1%. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan 4 tahun 2008, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6%. Pertumbuhan ekonomi tersebut saling mempengaruhi dengan pertumbuhan faktor-faktor ekonomi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sisi keuangan negara. Realisasi APBN tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi khususnya minyak bumi dan gas alam atau migas, serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar. Yang kedua yaitu sisi moneter. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya sempat menguat dari 9.419 per USD pada bulan Desember 2007 menjadi 9.118 per USD pada bulan Juni 2008, didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta.
Selanjutnya, nilai tukar kemudian kembali melemah dan mencapai puncaknya menjadi Rp12.151 per USD pada bulan November 2008 dan sedikit menguat menjadi Rp10.700 per USD pada minggu ketiga April 2009. Sektor keuangan. Meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat. Di tengah krisis ekonomi dunia, pertumbuhan kredit perbankan nasional meningkat pesat. Dampak terhadap pertumbuhan sektor real. Yang pertama yaitu di bidang infrastruktur, sektor transportasi. Transportasi merupakan penggerak perekonomian masyarakat. Pada daerah yang telah berkembang, pelayanan transportasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Krisis keuangan global, berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain, berdampak pada menurunnya kemampuan pendanaan pemerintah serta daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran akan jauh berkurang dibandingkan masa sebelum krisis yang diindikasikan dengan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. Di sisi lain, terjadi kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasinya nilai rupiah dan inflasi. Dampak dari hal tersebut di atas adalah terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi. Sektor perumahan dan pemukiman. Terdapat 3 dampak utama yang dirasakan akibat krisis global yang terkait dengan sektor perumahan dan pemukiman, yaitu mengeringnya likuiditas yang tidak hanya mempengaruhi dunia usaha, melainkan kepada pemerintah untuk membiayai pembangunan. Yang kedua yaitu menurunnya tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia tanpa diimbangi peredaman laju impor secara signifikan yang menyebabkan defisit perdagangan. Dan yang ketiga yaitu menurunnya tingkat kepercayaan konsumen, investor, dan pasar terhadap berbagai institusi keuangan yang ada. Selanjutnya yaitu bidang pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian relatif kecil terkena dampak krisis ekonomi dibandingkan dengan sektor lainnya. Dampak krisis kepada sektor pertanian lebih disebabkan dari sisi permintaan atau demand side, dan bukan karena faktor keuangan finansial. Saat krisis ekonomi terjadi, justru sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu bidang kelautan dan perikanan. Krisis keuangan yang dimulai dari Amerika Serikat dapat berdampak terhadap produk perikanan, walaupun belum terasa signifikan di sektor perikanan. Namun demikian, terjadi penurunan volume ekspor produk perikanan, yaitu dari 845.000 ton pada tahun 2007 menjadi 745.000 ton pada tahun 2008. Yang keempat yaitu bidang kehutanan. Di sektor kehutanan, krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup serta input pertanian, misalnya, akan menimbulkan kemunduran bagi banyak rumah tangga. Walaupun demikian, sumber penghidupan mungkin membaik karena perkembangan-perkembangan seperti meningkatnya keuntungan dari tanaman ekspor. Yang kelima yaitu bidang lingkungan hidup. Krisis ekonomi tahun 2008 terjadi di tengah krisis lingkungan yang meliputi krisis energi, air, pangan, dan dampak dari akumulasi perubahan iklim. Kondisi ini akan berdampak terhadap kebutuhan untuk menata lingkungan, menurunkan karbon dioksida di atmosfer, dan berinvestasi untuk energi ramah lingkungan akan mengakibatkan ongkos energi naik 20% dan barang-barang bertambah mahal. Sementara itu, krisis kelangsungan hidup menyebabkan kerusakan ekologi dan rusaknya jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok atau dasar telah mencapai tingkat yang tidak terpulihkan. Yang keenam yaitu bidang perdagangan dan industri. Dalam bidang perdagangan dan industri, pelemahan permintaan dunia sebagai dampak krisis ekonomi global akan berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia. Akibatnya, tingkat persaingan produksi ekspor di pasar global akan semakin runcing dan harga komoditas pada tahun 2009 lebih rendah daripada tahun 2008. Dampak krisis keuangan global juga akan mempengaruhi
terhadap sektor industri, antara lain yaitu meningkatnya harga pembelian bahan baku, meningkatnya persaingan antara produk ekspor, terganggunya pasar dalam negeri, dan terganggunya rencana perluasan dan investasi. Selanjutnya yaitu investasi. Faktor lain yang mengalami perlambatan adalah investasi. Pertumbuhan investasi berupa PMTB atau pembentukan modal tetap domestik bruto selama tahun 2008 meningkat secara besar sebesar 11,7%, yang berarti tumbuh lebih tinggi dari tahun 2007 yang hanya mencapai sebesar 9,2%. Meskipun investasi mengalami peningkatan cukup pesat selama tahun 2008, namun perlu diwaspadai, karena pada triwulan 4 2008 mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu hanya meningkat 0,8% dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2008. Selanjutnya yaitu ketenagakerjaan. Terjadinya krisis keuangan global diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Secara umum, dampak krisis keuangan global terhadap sektor ketenagakerjaan antara lain peningkatan biaya produksi hingga mencapai 25%, serta peningkatan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada industri-industri yang berorientasi ekspor. Yang kesembilan yaitu kemiskinan. Kelusuan perekonomian global akan memberikan dampak pada perlambatan perekonomian Indonesia. Secara umum, dampak krisis keuangan global terhadap kemiskinan antara lain. Yang pertama yaitu penurunan daya beli masyarakat miskin dikarenakan kenaikan harga barang-barang. Lalu yang kedua, peningkatan penduduk miskin dan rentan yang diakibatkan dari PHK. Yang selanjutnya adalah solusi. Peran tiga raksasa Asia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan bertemu dan sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis keuangan global. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan puncak trio pemimpin Asia, yaitu Perdana Menteri Jepang Taro Aso, Perdana Menteri Cina Wen Xiaopao, dan Presiden Korea Selatan Lim Myung-bak di Tachaifu, Jepang, Sabtu tanggal 13 Desember 2008. Ketiga negara juga sepakat mendorong kerjasama kawasan untuk melakukan currency swaps. Currency swaps adalah sebuah fasilitas untuk meminjamkan cadangan devisa bagi negara yang kesulitan membayari kewajiban luar negeri. Jepang, Cina, dan Korea Selatan bertemu dan sepakat bekerja sama untuk berbagai langkah antisipasi maupun penanganan krisis yang dilakukan di berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Beberapa hal yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut adalah yang pertama yaitu mempererat kerjasama perdagangan di kawasan Asia. Langkah antisipasi ini dirasa sangat penting karena di kawasan Asia terdapat beberapa negara besar seperti Indonesia yang sangat bergantung pada industri ekspor, namun juga sangat bergantung dengan konsumsi produknya pada pasar domestik seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Beberapa sisi positif dari semakin eratnya kerjasama perdagangan adalah akan semakin kecilnya bentuk aksi penyelundupan ataupun juga perilaku dumping perdagangan di kawasan Asia. Sisi positif lainnya adalah devisa negara akan tetap terpelihara dengan baik, yaitu dengan tidak adanya aksi penyelundupan dan perilaku dumping yang akan senantiasa akan berakibat menurunkan penerimaan negara. Yang kedua yaitu kebijaksanaan fiskal. Langkah antisipasi ini dirasa juga sangat penting, karena walaupun sedikit berdampak terhadap penerimaan negara, namun jauh lebih besar lagi manfaatnya bagi dunia industri perdagangan atau sektor real untuk bisa tetap bertahan dalam krisis global tahun 2008, sehingga akan berdampak minimal terhadap sektor ketenaga kerjaan atau employment. Semakin kondusifnya kebijaksanaan fiskal yang digulirkan, maka akan semakin minimal dampak yang ditimbulkan pada sektor real, yang akibatnya pada tingkat pengangguran atau unemployment. Kebijaksanaan fiskal contohnya berupa penurunan atau penundaan pembayaran pajak, harga bahan bakar minyak yang semakin menguntungkan perekonomian negara, serta penundaan kenaikan-kenaikan beberapa tarif seperti tarif tol, perusahaan air minum, perusahaan listrik negara, telkom, dan sejenisnya.
Yang terakhir yaitu kebijaksanaan moneter. Langkah antisipasi berikutnya tidak kalah pentingnya adalah dari sisi moneter. Bank-bank sentral di setiap negara saat ini sedang sibuk mengamati pergerakan nilai tukar dan pertumbuhan sektor realnya. Hal ini karena keduanya bahu-membahu sangat berperan bagi menggairahkan keberadaan sektor real ini. Kebijakan moneter berupa pengaturan uang beredar agar lebih besar dan penurunan tingkat suku bunga sangat diperlukan untuk memberi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu peran pemerintah Indonesia. Peran pemerintah Indonesia harus semakin jelas terlihat oleh rakyatnya. Selain daripada beberapa langkah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kerjasama ekonomi multilateral, pemerintah diharapkan semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi krisis global 2008, yaitu diperlukan kreativitas tinggi dan inovasi yang tidak hentinya dengan mempersiapkan ketahanan nasional ke dalam negeri. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah, yang pertama, produk substitusi impor. Ide kreatif ini harus digalang oleh pemerintah, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mitra-mitra kerjanya di sektor real, agar menciptakan produk-produk substitusi impor. Selain tetap bisa meminimalisasi dampak PHK atau unemployment, hal ini akan banyak menghemat devisa. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya. Penciptaan lapangan kerja baru yang menampung padat karya sangat efektif untuk mengalihkan tenaga kerja yang terkena PHK. Misalnya, pembangunan jalan tol, pembangunan atau renovasi bandara-bandara yang kurang memadai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konsolidasi internal pemerintah. Membenahi berbagai permasalahan yang ada dengan arif dan bijaksana agar diciptakan pemerintahan yang bersih, ramping, berwibawa, sehingga mampu bersama-sama menghadapi krisis global 2008 dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membangun pasar domestik. Hal ini baik bagi pertumbuhan devisa negara atau lebih hemat dan tidak terjadi pemborosan di saat krisis. Juga akan sangat baik bagi kalangan industri nasional yaitu tetap tumbuh dan produknya dicintai oleh pasar di dalam negeri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.